mahasiswa dari Universitas Pancaburi Medan. Nama dosen saya adalah Bu Maya. Di sini saya akan menjelaskan cara menginput PPh 21 orang pribadi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi nilai UAS saya. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita buka Google, lalu kita cari langkah penginputan PPh 21 orang pribadi. Nah, di sini saya akan memilih salah satunya. Saya memilih dari http://www.pajak.go.id. Tutorial pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi formulir 1770S. Tutorial berikut merupakan tutorial pengisian SPT tahunan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari 60 juta dari satu pemberi kerja melalui formulir 1770S dengan panduan. Sebelum melakukan pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi, Anda siapkan data-data SPT tahunan Anda untuk wajib pajak orang pribadi formulir 1770S yang menggunakan formulir 1770S. Data-data tersebut adalah sebagai berikut. 1. Formulir bukti potong 1721A1 untuk pegawai swasta atau A2 untuk pegawai negeri yang telah diberikan oleh pemberi kerja. 2. Formulir bukti potong 17217 untuk pemotongan PPh pasal 21 yang bersifat final. 3. Formulir bukti potong PPh pasal 23 untuk penghasilan dari sewa selain tanah dan bangunan. 4. Formulir bukti potong PPh pasal 4 ayat 2 untuk sewa tanah dan bangunan dividen. 5. Bukti kepemilikan harta seperti buku tabungan, sertifikat tanah atau bangunan, dan STNK. 6. Daftar utang seperti rekening utang. 7. Kartu keluarga. Pertama, masukkan NPWP dan password yang Anda buat saat pendaftaran akun DJP online. Lalu klik tombol login. Selanjutnya akan muncul profil Anda sebagai berikut. Untuk melaporkan SPT tahunan melalui e-filing, klik tombol e-filing. Klik tombol buat SPT. Kemudian akan muncul pertanyaan, apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Apabila Anda akan menggunakan SPT 1770S, maka Anda mengklik tombol tidak. Apabila Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, apabila Anda seorang suami atau istri yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan terpisah atau pisah harta, maka Anda mengklik tombol tidak. Apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta rupiah? Apabila penghasilan Anda lebih dari 60 juta rupiah, maka Anda mengklik tidak. Anda dapat menggunakan formulir 1770S. Pilihlah forum yang akan digunakan. Kami menyarankan Anda menggunakan SPT 1770S dengan panduan. Lalu klik tombol SPT 1770S dengan panduan. Nah, langkah pertamanya, isilah data formulir, masukkan tahun pajak 2015, pilih status EPT normal. Jika Anda baru pertama kali lapor untuk tahun pajak 2015, klik tombol langkah berikutnya. Langkah kedua, isikan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain atau PPh yang ditanggung pemerintah dengan mengklik tombol tambah. Maka akan muncul tampilan yang meminta untuk diisi NPWP, nomor bukti pemotongan atau pemungutan, tanggal bukti pemotongan atau pemungutan, jumlah yang dipotong atau dipungut. Untuk mengisi kolom-kolom ini, siapkan bukti potong yang sudah Anda kumpulkan. Klik tanda panah jenis pajak apabila Anda akan mengisi penghasilan dari pekerjaan, pilih pasal 21, lalu isi NPWP pemberi kerja atau NPWP perusahaan atau NPWP bendahara. Apabila NPWP yang Anda isikan benar, maka nama perusahaan atau nama bendahara akan muncul secara otomatis. Berikutnya, masukkan nomor bukti potong atau contoh untuk formulir 1721A1. Contoh nomor adalah 11122015000001 dan pilih tanggal bukti pemotongan atau pemungutan dengan mengklik tombol kalender yang ada di samping. Masukkan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut.
Contoh untuk formulir 1721A1, jumlah PPh yang dimasukkan berasal dari angka 19. Apabila Anda telah selesai, klik tombol simpan. Lalu klik tombol langkah berikutnya. Langkah ketiga, masukkan jumlah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan Anda. Contoh formulir 1721A1, jumlah penghasilan neto berasal dari nomor 14 atau nomor 16 khusus untuk karyawan yang pindah cabang. Klik tombol langkah berikutnya. Langkah keempat, apakah Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya? Apabila Anda memiliki penghasilan dalam negeri lainnya, contoh penghasilan dari sewa mobil, klik iya, silakan isi data pada kolom sewa. Setelah Anda mengisi seluruh penghasilan dalam negeri lainnya, selesai, klik langkah berikutnya. Langkah kelima, apakah Anda memiliki penghasilan luar negeri? Jika tidak, klik tombol langkah selanjutnya. Langkah keenam, apakah Anda memiliki penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Jika iya, masukkan jumlah penghasilan sebagai contoh warisan diisi dengan harga pasar dari warisan tersebut. Apabila Anda telah mengisi seluruh penghasilan yang bukan objek pajak, kemudian klik tombol langkah selanjutnya. Langkah ketujuh, apakah Anda memiliki penghasilan yang pajaknya sudah dipotong secara final? Apabila iya, klik tombol tambah dan akan muncul kolom untuk mengisi data. Untuk mengisi kolom-kolom ini, siapkan bukti potong formulir 17217 atau formulir bukti potong atau bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang sudah Anda kumpulkan. Silakan isi data yang diminta dengan melihat pada formulir 17217 atau formulir bukti pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 yang Anda miliki. Contoh, apabila Anda memiliki bangunan dan atau tanah yang disewakan, klik nomor 7, sewa atas tanah dan atau bangunan. Isilah nilai penghasilan yang diterima dari sewa tanah dan atau bangunan tersebut, dan apabila Anda telah selesai mengisi seluruh penghasilan yang bersifat final, klik simpan. Apabila Anda sudah yakin dengan data yang Anda isi, klik tombol langkah selanjutnya. Langkah ke-8, apakah Anda memiliki harta? Apabila iya, isikan daftar harta yang Anda miliki dengan mengklik tombol tambah, masukkan informasi terkait harta, klik tanda panah pada kolom kode harta untuk menentukan jenis harta. Contoh sepeda motor, pilih alat transportasi sepeda motor, masukkan nama harta. Contoh untuk sepeda motor, ketikkan merek dan tipenya, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangan. Lalu klik tombol simpan. Setelah memasukkan semua harta yang Anda miliki, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-9, apakah Anda memiliki utang? Jika iya, isikan daftar utang yang Anda miliki, klik tombol tambah. Masukkan informasi, pilih kode utang sesuai dengan jenis utang Anda. Masukkan nama pemberi pinjaman, alamat pemberi pinjaman, tahun pinjaman, dan jumlah sisa pinjaman atau utang Anda per tanggal 31 Desember 2015. Klik tombol simpan. Jika Anda telah melengkapi semua daftar utang Anda, klik tombol langkah selanjutnya. Langkah ke-10, apakah Anda memiliki tanggungan? Jika iya, masukkan daftar yang menjadi tanggungan Anda. Dengan klik tombol tambah, masukkan nama contoh, masukkan nama anak, nomor induk, kependudukannya, hubungan keluarga, contoh anak kandung, dan pekerjaannya, contohnya pelajar. Lalu klik tombol simpan. Apabila sudah memasukkan seluruh tanggungan, Anda klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-11, apakah Anda memberikan sumbangan keagamaan kepada lembaga yang resmi dan terdaftar menurut keputusan Menteri Keuangan? Jika iya, isikan dengan langkah datanya, dan jika tidak, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-12, isi status kewajiban perpajakan suami istri dengan memilih
Status perkawinan Anda. Apabila Anda sudah berkeluarga, klik status perkawinan kawin, lalu klik status kewajiban perpajakan suami istri, pilih kepala keluarga. Selanjutnya pilih golongan PTKP Anda. Apabila Anda telah berkeluarga dengan memiliki 1 anak kandung, maka pilih kawin atau K, lalu pilih kolom sebelah kawin atau K dengan angka 1. Setelah itu, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-13, apakah Anda memiliki pengembalian atau pengurangan pajak penghasilan pasal 24 dari penghasilan luar negeri? Jika tidak, klik langkah berikutnya. Langkah ke-14, apakah Anda melakukan pembayaran PPh pasal 25? Apabila tidak memiliki kewajiban pembayaran PPh pasal 25, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-15. Pada langkah ini akan ditampilkan penghitungan pajak penghasilan dan SPT Anda berdasarkan data yang Anda masukkan pada langkah-langkah sebelumnya. Status SPT akan terlihat pada bagian bawah tampilan. Apakah nihil, kurang bayar pajak, atau lebih bayar? Periksa kembali data tersebut. Apabila sudah selesai, klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-16. Jika status SPT Anda kurang bayar, maka akan muncul pertanyaan sudahkah Anda melakukan pembayaran? Jika belum, klik tombol di samping pilihan jawaban belum. Anda dapat membuat kode billing melalui layanan e-billing pada website DJP Online Internet Banking BRI dan SMS ID billing dengan mengakses bintang 141 bintang 500 pagar dan lakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar pada saluran internet banking, ATM, SMS banking, serta pada teller bank persepsi. Jika Anda sudah melakukan pembayaran, klik tombol di samping, pilih jawaban sudah. Berikutnya masukkan NTPN dan tanggal bayar sesuai dengan bukti pembayaran yang Anda miliki. Apabila tidak memiliki kewajiban PPh pasal 25, maka klik tombol langkah berikutnya untuk melanjutkan pengisian. Langkah ke-17. Pada langkah ini akan muncul pernyataan dengan menyadari sepenuhnya dan segala akibatnya, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Lalu klik setuju apabila Anda telah memahami pernyataan tersebut. Berikutnya klik tombol langkah berikutnya. Langkah ke-18. Layar akan menampilkan data SPT Anda. Untuk mengirimkan SPT, klik tombol di sini pada kalimat ambil kode verifikasi untuk meminta kode verifikasi. Berikutnya akan muncul pilihan media untuk pengiriman kode verifikasi. Pilih email lalu klik OK. Apabila telah muncul notifikasi info token telah dikirim ke email Anda, silakan cek email Anda. Lalu masukkan kode verifikasi Anda yang terdapat pada email ke dalam kolom kode verifikasi. Lalu klik tombol kirim SPT. Berikutnya akan muncul notifikasi info SPT Anda berhasil dikirim. Bukti penerimaan elektronik telah dikirim ke email Anda. Silakan pilih respon Anda terhadap layanan ini. Anda telah selesai melakukan SPT tahunan PPh Anda. Bukti penerimaan elektronik atau BPE akan di-email ke email Anda. Apabila telah selesai, klik tutup, lalu layar akan menampilkan daftar SPT yang telah Anda buat. Nah, sekian penjelasan langkah penginputan PPh 21 orang pribadi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Selamat malam.
Dan terima kasih.